Baik, sebelum saya mulai, apakah materi yang saya share atau suara saya itu terdengar jelas atau filenya sudah muncul atau tidak? Silakan Jelas, bisa sudah. komentari. Sudah Sudah ya? jelas. Baik, kita mulai aja. Ini ada 22 soal, paling tidak mirip dengan yang kemarin, ya. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa habis ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan malam ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa ya, kalau saya menjelaskan nanti diperhatikan, didengarkan, kemudian kalau di tengah jalan misalnya ada yang kurang paham langsung aja ditanyakan. Atau seperti kemarin, bagus ya kalau misalnya di penjelasan itu terlalu cepat, ya, itu minta dipelanin ya nggak masalah sama nggak apa-apa ya. Yang penting kalian nyaman dan kalian itu dijelaskan masuk gitu ya nggak bingung seperti itu. Baik, nomor satu, hasil dari 5 ditambah 2 dikuadratkan, kurangi 4 kali 3 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik-titik ya. Nah, ini saya perbesar aja dulu. Soal seperti ini ya, eh, kalian mulai dari yang ada di dalam kurung dulu yang kalian hitung ya ini. Nah, ini saya tulis, ini tuh kalau dihitung ya, nah, yang ada di dalam kurung dulu ya. Berarti di sini ada 7. Nah, 7-nya dipangkatkan 2. Nanti dikurangi 4 kali 3, 12 ya. Kemudian ditambah 6 bagi 2, 3 gitu ya. Nah, saya tulis di bawahnya saja ya, karena tempatnya nggak cukup. 7 pangkat 2 itu 7 kali 7 ya. Jadi 49 dikurangi 12 ditambah 3. Nah ini 49 kurangi 12 itu berapa? 30. 30 berapa? 37 ya. Nah, kemudian ditambah 3 sama dengan berapa? 40. Nah, ini jawabannya ya. Nah, soal nomor satu, ini yang kalian kerjakan pertama yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian, karena perkalian posisinya di depan ya, kemudian berikutnya pembagian, ya. Setelah itu, sisanya itu operasinya tinggal apa? Min sama plus ya. Tapi sebelumnya 7 kuadrat ini kalian hitung dulu ya, 49 dikurangi 12 ditambah berapa? 3 ya. Hasilnya 40 ya, 37 tambah 3. Nomor satu seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 0,2 pangkat 3 kalikan 1000. Nah, 0,2 kalau dipangkatkan 3 artinya apa? 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Saya tulis nih 0,2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Artinya 2 kali 2 kali 2 8. Belakang koma kita jumlahkan 1, 2, 3. Jadi belakang koma ada 3 angka. Jadi seperti ini ya. Nah, belakang koma 3 angka. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa apa? Ganti soal 0,2 pangkat 3 yang dikalikan berapa ini? 1000 itu sama dengan 0,2 pangkat 3-nya 0,008 kali seri. Wah, hasilnya kalau dikalikan 1000, nolnya ada 3, komanya geser 3 kali ya. 1, 2, 3, jadi 8 jawabannya. Ya, misalnya ada cara lain. Cara lainnya misalnya seperti ini boleh ya. Ini cara pertama. Nah, ini saya pindah di sini ya. Misalnya gini, 0,2 itu sama aja dengan 2 berapa? 2/10 ya. 2/10 pangkat 3 kalikan berapa? 1000.
Jadi soal ini bisa kalian ganti seperti ini. 2/10 karena 2/10 itu sama aja dengan 0,2 ya. Dipangkatkan 3 kalikan 1000. Nah, untuk 2/10 dipangkatkan 3 itu sama aja dengan apa? 2/10 kali 2/10 kali 2/10 ya. Nah, artinya ada 3 itu. Berarti 2 kali 2 ya di sini. Kemudian kali 2 lagi per 10 lagi. Ya, ini baru kali berapa? 1000. Jadi ini berapa? 8 per 2 kali 2 kali 2 8, 10 kali 10 10. Ini berapa? 1000. Kalikan 1000. Nah, ini tinggal dicoret. Hasilnya berapa? Sama ya, 8. Jadi cara itu terserah kalian ya. Kalian lebih menguasai yang desimal atau pecahan ya sama saja. Nomor 1 dan 2 ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan tidak? Ya, Atau barangkali ya, baik. Kalau sudah bisa, kita teruskan soal nomor berapa? ya. Nomor 3 ya. Nomor 3, X sudah diketahui 1,25, Y juga sudah diketahui 0,625. Yang ditanyakan apa? Perbandingan X dan Y ya. Saya tulis gini, X. Ini kan operasinya pembagiannya seperti ini ya. Saya buat bentuk kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini ya. Artinya 1,25 dibagi berapa ini? 0,625. Nah, ya. Kemudian berikutnya ya, ini bisa kalian apa? Ganti ya. Bahwa 1,25 itu sama aja dengan 125 kalau misalnya komanya dihilangkan sama aja dengan 125 per 100 ya. Kemudian dibagi ya. Maaf, saya nulisnya kurang ke bawah ya. Dibagi 0,625-nya juga diubah jadi 625 dibagi berapa? 1000 ya. Karena belakang koma ada 3 angka, maka pembaginya 1000. Yang pembilangnya belakang komanya ada 2 ini 25, maka pembaginya 100 ya. Kemudian pembagi ini ya kalian ubah jadi apa? Nah, saya tarik ke atas. Ya. Jadi perkalian ya. Jadi 125 per berapa ini? Per 100 dikali. Nah, ini kan pembagian diubah jadi perkalian. Maka pembilang dan penyebutnya dibalik ini. Ya, yang tadinya berapa? 625 per 1000 itu diubah jadi 1000 per 625 ya. Nah, dengan demikian maka tinggal kita coret-coret aja nih. Ya, 100 nolnya 2 coret dengan ini ya. Ternyata 125 dengan 625 itu ya itu bisa kita bagi ya. Dan ini satu yang bawah berapa? 5 ya. Ya. Jadi 125 kalau dikalikan 5 625 ya. Simpulannya 10 per berapa? Bentar ya. Simpulannya berapa ini? Maaf ini pennya baterainya habis. Nah, berarti berapa hasilnya? 10 per 5 ya. 10 per 5 berapa? 2. Dua. 2 ya. Jawabannya nomor 3 itu 2. Nah, baik, ada pertanyaan tidak nomor 1, 2, 3 itu? Tidak. Tidak ya. Oke. Hmm. Ya.
Sekarang berikutnya nomor apa namanya? Nomor 4 ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kalian di situ dicatat ya. Ini saya hapus aja dulu. Nah, nomor 4. Nah, ini. Nomor 4, kalian perhatikan. Jika 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat 3, nilai X yang memenuhi itu berapa? Nah, ini biasanya anak itu ada yang ngakali ya. Artinya apa? Kita coba-coba saja itu. X-nya diganti 6, sama apa enggak. X-nya diganti 8, sama atau tidak ya. Itu boleh, nggak apa-apa ya. Sah-sah saja, yang penting jawabannya apa? Benar. Tapi ada cara yang seperti ini ya, yang bisa kalian ikuti. Misalnya gini, ada dua cara ini. Cara pertama ya, saya tulis 2 pangkat X sama dengan berapa? 8 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat X, 8 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 8 kali 8, 64 ya. 64 kali 8, 512 ya. Nah, kalian bisa ngitung ini X-nya berapa. Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 5, 1, 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 32 sampai ketemu di angka 5, 1, 2 ya. Nah, ini jawabannya berapa? 9 ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini. Adik-adik, misalnya untuk lebih mudah lah. Karena soal ini ya kalau 8 pangkatnya tinggi, kalian kesulitan kalau model seperti ini ya. Bisa yang lebih mudah gini. 2 pangkat X yang sama dengan berapa ini? 8 pangkat 3. Nah, ini saya tulis lagi 2 pangkat X-nya. Nah, ini 8 pangkat 3-nya bisa kalian ubah itu. 8 itu sama dengan berapa? 2 dipangkatkan di 3. Ya, 2 pangkat 3 kan 8 ya. Maka 8-nya bisa kalian ganti 2 pangkat 3. Dan di sini masih ada pangkatnya itu. Nah, ini yang 3 ini itu masih ada. Ya. Artinya simpulannya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 jadi 9. Dikalikan ya, bukan dijumlah itu. Simpulannya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 9, X-nya sama dengan berapa? 9. Ya. Jadi kalian bisa pakai cara yang pertama, bisa juga pakai cara yang kedua. Silakan yang sekiranya kalian anggap mudah, itu bisa kalian pakai ya. Cuma saran saya kalian pakai cara yang kedua ya, yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena ketika 8 dipangkatkan apa angkanya lebih tinggi, lebih besar, itu nggak jadi masalah itu. Mudah. Baik, nomor 4 seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Tidak. Tidak ya. Oke. Bisa kita teruskan ya. Oh, ini bisa dianu ya. Oh, saya hapus saja dulu ya. Nomor berapa? 5 ya. Nah, ini nomor 5 soal apa namanya? Cerita. Rata-rata dari 5 bilangan adalah 12. Jika salah satu bilangan diganti 18 menjadi 8, maka rata-rata baru itu berapa? Nah, soal seperti ini kalian harus pahami maksud dari soalnya. Atau kalimat dari soal kalian harus paham itu. Maksudnya apa sih gitu ya. Jadi gini soal nomor 5 ini ya. Jadi ada 5 bilangan ya. Kalau di rata-rata itu 12. Nah, ketika salah satu bilangannya yaitu yang nilainya berapa? 18, kemudian diganti 8 ya, maka pertanyaannya rata-rata baru itu berapa? Kalau saya gambarkan gini, Mbak Mas ya, diperhatikan adik-adik.
Misalnya kalian punya bilangan ya. Bilangan 5 ini kalian misalkan A, terus apa? Ditambah B, kemudian ditambah apa ini? C, kemudian ditambah D. Nah, bilangan yang kelimanya itu, ya ini sudah ditentukan itu. Salah satu dari 5 itu nilainya 18. Ya, kemudian rata-ratanya, kalau rata-rata kan jelas. Ini nanti dibagi berapa? Dibagi 5. Jumlah bilangan dibagi 5 itu sama dengan rata-rata. Rata-ratanya berapa ini? 12. Paham ya? Nah, kemudian yang ditanyakan itu gini, ya. Ketika A ditambah B ditambah C ditambah D kemudian ditambah 18-nya diubah jadi berapa ini? 8, maka kan ini jelas pembaginya tetap 5 ya. Maka ini tuh nilainya berapa? Ya, maksudnya seperti itu. Jadi salah satu bilangan yang nilainya 18 itu diganti 8, maka rata-ratanya berubah jadi berapa? Nah, maksudnya gitu. Sekarang kita hitung ya. Nah ini A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 18 ya itu nilainya apa? 5 kali 12 itu 5-nya pindah jadi perkalian nilainya 60 ya. Kemudian berikutnya ya ketika 18 ini saya ganti berapa? Ganti 8 ya. Ini A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah ini saya ganti 8 18-nya. Artinya nilainya berkurang berapa? Berkurang 10 ya, yang tadinya 18 jadi 8 kan nilainya berkurang 10. Maka di sini sama dengan 60 berkurang 10 jadi 50. Ya, simpulannya apa? Simpulannya ya untuk mencari nilai ini ya, nah, yang saya tulis ini di bawah yang ini ya. Simpulannya apa? A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah berapa ini? 8 dibagi 5 ya itu sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah 8 itu nilainya 50 yang ini ya. Ini dibagi 5 sama dengan berapa? 10. Ini jawabannya ya. Sampai sini ada pertanyaan silahkan coba kalian tanyakan. Permisi Pak Slamet, Ya, itu dapat angka 60 itu dari mana? oke. 60 itu dari 5. Ini kan pembagian Mbak ya atau adik. Nah, ini kan 5. Kalau 5 pindah ruas jadi perkalian. Ya, jadi 12 kali 5 jadi 60. Oke. Jelas? Jelas, makasih Pak. Ada lagi? Cukup? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah soal? Cukup. Cukup ya. Nah, selanjutnya nomor 6. Nomor 6, jika A banding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 4 banding 5, maka nilai perbandingan A banding B banding C sama dengan berapa? Ya. Soal kayak gini ya, kuncinya di sini ya, adik-adik semua ini diperhatikan. Kalian punya dua apa ini namanya? Dua persamaan ya, yang bentuknya perbandingan itu. Dari dua persamaan ini ada variabel yang sama. Variabel apa coba? Dijawab. Variabel apa? B. Ya, variabel B kuncinya di situ, Mbak, Mas. Ya, kuncinya di situ. Variabel B di persamaan pertama nilai perbandingannya berapa di sini? 3, ya tidak. Iya. Kemudian di persamaan yang kedua nilainya berapa perbandingannya? 4, ya. Artinya kita samakan gitu, ya. Samakan, ya. Ini kan beda 3 sama 4.
samakan ke angka berapa? 3 dan 4. Ke angka 12 ya. KPK dari 3 dan 4 itu 12. Jadi seperti ini. Perbandingan A banding B yang sama dengan 2 banding 3 itu bisa saya ubah ya, ini saya tulis lagi A banding B-nya ya. Tiganya ini saya ubah jadi ke 12 gitu. Artinya 2 ini berubah jadi berapa? Ketika 3 berubah jadi 12, maka 2 berubah jadi 8 ya. 8. Kemudian berikutnya juga sama ini. B banding C yang sama dengan berapa? 4 banding 5. Ini juga sama, 4-nya diubah ke angka berapa? 12 ya. Nah, B banding C-nya sama ya. 12 banding berapa di sini? Kalau 4 berubah jadi 12, maka 5 berubah jadi berapa? Jadi 15 ya. Simpulannya apa? A banding B banding C sama dengan, nah ini, berapa banding berapa. B-nya itu sudah ketemu ini 12 ya, sama-sama 12. Berarti di sini A-nya berapa? 8, C-nya berapa? 15. Nah, ini jawabannya yang A. Sampai sini ada pertanyaan silahkan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Atau ada yang masih bingung atau saya ulangi lagi boleh? Oh, Bisa ya? Gimana? bisa. Bisa ya? Oke, jelas. Baik. Kalau sudah paham, saya teruskan ke soal nomor berikutnya ya. Saya hapus dulu. Nanti kalau di apa namanya ada pertanyaan ya setelah penjelasan selanjutnya itu nggak apa-apa itu ya. Ustadz, tadi yang nomor ini saya ingin tanya boleh ya nggak apa-apa. Nah, nomor sebelumnya itu boleh ditanyakan lagi ya. Mungkin saat ini belum belum ada pertanyaan, saya lanjutkan saja. Nomor berapa ini? 7. Ah, coba diperhatikan nomor 7 ya. Nomor 7 kalian lihat soalnya 3 pangkalikan X min 2 sama dengan 2 kalikan X plus 5 sama nilai X-nya itu berapa ya? Nah, ini soal yang sering muncul ya dan mudah. Tapi biasanya itu soal ini muncul dalam bentuk soal cerita biasanya ya. Coba diperhatikan ini nomor 7 ya. 3 kali saya tulis lagi X min 2 sama dengan 2 kali X plus 5. Ini kalau kita uraikan, nah 3 kali X kemudian dikurangi 3 kali 2 ya. Ini juga sama, 2 kali X ditambah 2 kali 5. 3 kali X 3X, 2 kali 3 kali min 2 itu 6 ya. Kemudian 2 kali X 2X, 2 kali 5 plus 10 ya. Kemudian ya konsepnya kalau kalian diminta mencari X, variabel X kalian akan kumpulkan jadi satu itu. Jadi di sini 3X, 2X-nya pindah jadi min 2X. Kemudian ini 10 masih utuh, min 6-nya pindah jadi plus 6. Ya. Jadi 3X kurangi 2X itu X sama dengan 10 tambah 6, 16. Ya. Nah ini jawabannya. Itu ya soalnya saya rasa ini sederhana, nggak begitu susah ya. Saya teruskan aja nomor 8. Dalam lomba perbandingan peserta laki-laki dan perempuan itu 5 banding 3 ini. 5 banding 3. Laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan itu 160. Banyak peserta perempuan. Nah,
Peserta perempuan dinilai perbandingan itu berapa? 3. Ya, kemudian nanti dibagi ya, dibaginya apa? Jumlah seluruhnya, maka pembaginya itu jumlah dari 5 ditambah 3. Kemudian dikali berapa? 160. Jadi pembaginya yang di bawah itu tergantung dari yang diketahui ini, ya. Kalau yang diketahui itu jumlah prianya saja, maka pembaginya 5, ya. Kalau misalnya seperti ini, ya, yang diketahui itu jumlah keseluruhan, maka di sini nilai perbandingan 10. Sama dengan berapa? 3/8 kali 160. Ini dicoret ya, jadi 20. 3 kali 20 berapa? 60. Soal nomor 7 dan 8, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau enggak, bisa saya teruskan ke soal berikutnya. Ya. Atau barangkali saya ngajarnya terlalu cepat, bisa saya pelanin sedikit. Boleh. Cukup? Cukup. Cukup ya. Oke. Enggak ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau ini saya rasa pada bisa lah. Baik, sekarang maaf, berikutnya ya. Berikutnya kita ke slide ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya ini nomor 9 sampai soal nomor 15 ya. Baik, kita mulai ya. Saya hapus dulu. Nomor 9 ya. Kalian perhatikan. Suatu barang dibeli dengan harga 120.000 dan dijual ternyata mendapat kerugian berapa? 10%. Harga jualnya itu berapa? Ini yang perlu saya tekankan ya dan perlu diperhatikan ya, bahwa untung atau rugi ya itu persentasenya dari apa? Dari harga beli. Ini hati-hati ya. Persentasenya itu dari harga beli, bukan harga jual. Nah, ini kebetulan sudah pas, sudah cocok ya, yang diketahui apa? Harga beli. Andai kan nanti yang diketahui harga jual itu jangan langsung kalian kalikan persentasenya dengan harga jual, itu nggak boleh. Paham ya? Jadi persentase rugi ataupun laba, untung ya, itu persentasenya dari harga pembelian ya. Jadi soal ini kita cari ruginya dulu ya. Nah, saya tulis gini aja lah. Rugi sama dengan berapa? 10% dari harga apa? Harga beli. Nah, 120.000. Nah, berarti nolnya coret satu aja ya. Ya, ini coret satu ya. Jadi berapa? 12.000. Nah, ruginya 12.000 artinya apa? Ya, artinya kalau yang ditanyakan di sini harga jual ya. Nah, harga jual rumusnya apa? Kalau kaitannya dengan rugi. Berarti harga beli dikurangi dengan ruginya ya. Kalau untung berarti harga beli ditambah keuntungan ya. Nah, jadi harga belinya berapa ini? 120.000 dikurangi 12.000 sama dengan 108.000. Nah, ini jawabannya ya, yang B. Itu nomor 9 ya. Ini sekalian saja ya, nanti sampai sebelum ke soal deret lah ya. Nanti bisa ditanyakan saja langsung.
Suatu bilangan jika dikali 3 kemudian ditambah 5 hasilnya 26. Bilangan tersebut adalah, nah, ini kalau kalian mau nyoba-nyoba nggak apa-apa. Misalnya bilangan itu 6, berarti 6 kali 3, 18, 18 ditambah 5, hasilnya 23. Di sini hasilnya 26, berarti 6 salah. Boleh dicoba seperti itu. Ya, kita coba yang B, jawaban B ya 7. Berarti 3 kali 7, 21. 21 ditambah 5, hasilnya 26, berarti benar gitu ya. Boleh seperti itu. Tapi lebih baik seperti ini ya. Jadi di sini bisa kalian misalkan ya, misal bilangan tersebut sama dengan X ya. Artinya apa? Kalau bilangan tersebut sama dengan X, suatu bilangan yaitu X ya, dikalikan 3 berarti 3 kali X ya, kemudian ditambah berapa? Tambah 5 itu nilainya 26 ya. Jadi dari cerita itu bisa dibikin model matematika seperti ini ya. 3x ditambah 5 sama dengan 26. Simpulannya 3x sama dengan 26 dikurangi 5. Artinya 3x sama dengan 21. X-nya sama dengan berapa? 7 ya. Ini boleh pakai cara seperti ini atau pakai tadi ya nggak apa-apa ya. Kemudian berikutnya ini, berapakah bilangan terkecil yang habis dibagi 4, 6? Ingat, ini materi apa? K, P, K ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Boleh kayak gini nggak apa-apa ya. 4 sama dengan kelipatan 4 itu 4, 8 ya. Terus 12, terus 16, terus berapa ini? 20, 24, 28, dan seterusnya ya. Kemudian 6 itu berapa aja? 6, 12, kemudian 18, 24, terus 30 ya, dan seterusnya. Kemudian 8, 8 itu 8, 16, kemudian berikutnya 24, berikutnya lagi 32, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan itu ya ini ya, yang semuanya ada angka 24-nya ini ya. Jadi jawabannya 24 ya. Kalau kalian mau pakai cara seperti ini boleh. Atau cara yang lain juga bisa ya. Kalau kalian masih ingat pakai pohon faktor ya, bahwa 4 itu hasilnya 2 pangkat 2. Kemudian kalau 6 hasil dari 2 kali 3 ya, faktor persekutuan terkecil nanti bisa pakai cara seperti ini. Kalau 8 itu 2 pangkat berapa? 3. Rumus KPK itu apa? Cari faktor yang sama. Di sini faktor yang samanya itu 2 ini. Dari ketiganya itu faktor yang sama itu 2 ya. Kemudian ambil pangkat yang terbesar yaitu ini. Kemudian dikalikan faktor yang tidak sama. Yang tidak sama itu 3. Nah, ini. Hasilnya 8 kali 3 yaitu 24. Nah, ini. Boleh pakai ini, boleh pakai itu ya, dua-duanya sama hasilnya. Ya. Satu lagi nomor 12 ya. Jika hari ini hari Sabtu, maka 100 hari lagi adalah hari apa? Nah, ini kalian nggak boleh ngitung ya, dicaca pakai tangan sampai 100 nanti lama waktunya ya, nggak efektif. Artinya, kalian pahami bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Artinya, setiap 7 hari berikutnya akan balik lagi ke hari Sabtu. Nah, ya, akan balik lagi ke hari Sabtu. Ya, artinya apa? Kalian ngitung ya, kelipatan 7 yang mendekati angka 100 ya. Karena setiap apa 7 kali atau 7 hari berikutnya itu balik lagi ke hari Sabtu ya. Kalau ke-8-nya itu Sabtu. Kemudian naik lagi misalnya 14 ya, berarti ke-15-nya
Sabtu, dan seterusnya. Kelipatan apa? 7 ya, kelipatan 7. Kelipatan 7 ya. Yang mendekati berapa ini? Ya, kelipatan 7 yang mendekati angka 100 ya. Ya, kelipatan 7 yang kurang dari berapa ini? 100 ya. Nah, berarti berapa ini? 98 ya. Nah, 98 kan dibagi 7 bisa ya. Nah, 98 itu nanti 98 harinya itu nanti di hari Sabtu lagi gitu. Nah, paham ya? 98-nya itu di hari Sabtu lagi karena kelipatan tuh 7. Berarti ada sisa berapa? Ada sisa 2 hari. Berarti 2 hari berikutnya itu hari Minggu dan Senin ya. Berarti ke hari ke 100-nya itu apa? Senin. Ya. Hari ke 99 itu Minggu, hari ke 100 ya Senin. Ya. Nah, yang 98-nya itu hari Sabtu itu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Dari soal nomor berapa? 9 sampai soal nomor 12. Silakan saya tunggu. Ini sih Kak, mau tanya. Ya, Boleh ulangin yang nomor 12 nggak Kak? yang mana? Yang nomor 12 boleh minta. Nomor 12 ya. Ya, gimana? Nomor 12 ya. Jadi Ya. nomor 12 nalarnya seperti ini, Mbak. Ya, diperhatikan coba. Nomor 12. Nalarnya itu gini, misalnya ini kan hari Sabtu ya. Kemudian 7 hari berikutnya, ya 7 hari berikutnya, kalian coba ngitung saja lah di situ ya. Berarti setelah Sabtu apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya itu, ya. Itu nanti 7 hari berikutnya itu di Sabtu lagi gitu. Kemudian 7 hari lagi di sini, ketemu di Sabtu lagi gitu. Ya, 7 hari berikutnya itu juga di Sabtu lagi. Artinya setiap kelipatan apa? Kelipatan 7 ya itu nanti ketemu di hari Sabtu. Sedangkan apa? Di sini yang diminta itu kan apa? 100 hari ya. Logikanya gini, Mbak. Ketika 7 hari ketemu Sabtu 14 hari jadi Sabtu lagi terus 21 hari Sabtu lagi ya. Artinya setiap kelipatan apa? Kelipatan 7 ya itu akan ketemu di hari Sabtu. Nah, sedangkan bilangan kelipatan 7 yang mendekati angka 100 ya, itu bilangannya 98. Artinya di hari ke 98 itu ketemu di hari Sabtu. Paham ya? Hmm. Kemudian Ya, di sini mintanya kan apa? 100 hari ya. Berarti masih ada 2 hari berikutnya. Berarti hari ke 99-nya itu hari apa? Minggu. Nah, kemudian hari ke 100-nya hari Senin gitu ya. Seperti itu soal nomor 12. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. tidak. Yang nomor 9, 10, 11 bisa. Bisa. Ya, oke. Yang lain nggak ada yang ditanyakan? Bob?
Baik, ini saya hapus ya. Saya teruskan ke soal nomor 13, 14, dan 15 ini di halaman ini ya. Saya tutup. Nah, sekarang soal nomor 13 coba. Saya minta kalian tebak dulu ya sebelum saya jelaskan. Silakan ada yang bisa. Nomor Sa- 13 saya berapa? 38. 38. Polanya gimana? 4, kenapa bisa 8 itu dikali 2. Terus 8 itu ditambah 1 makanya jadi 9. Terus Iya, 9 kali 2 kan 18, tambah 1 19. Terus 19 iya, kali 2 38. iya. Oke, berarti polanya itu dikali 2 ditambah satu gitu ya. Ya tidak. Nah, ini polanya itu ya, polanya itu ditambah satu kali 2. Saya tulis lagi ya. 4, 8, 9, 18, 19. Berikutnya itu berapa? Polanya ini sudah dijawab tadi. Ya, ini dikali 2, kemudian berikutnya tambah satu, ini kali 2, 18 ya, tambah satu, jadi 19, berikutnya dikali 2, sama dengan berapa ini? 38. Oke, bagus. Selesai ya, terjawab. Nomor 14, silahkan. Nomor 14, berapa jawabannya? Satu, satu, 2, 3, 5. Berapa? Nah, semakin ke sini deretnya semakin susah ya. Coba nomor 14 gimana? Satu, satu, 2, 3, 5. Satu, satu, 2, 3, 5. Berikutnya. Ada yang bisa nomor 14? Silakan. Berapa? Nah, ini yang sering saya ingatkan ya. Jadi deret itu nggak selalu loncatannya seperti ini satu-satu ya. Nggak selalu gitu. Tapi secara umum gini lah untuk ukuran apa anak SMP biasanya. Ya, entah itu dikalikan, entah itu dijumlahkan. Kadang eh, dua operasi ya, kali dengan jumlah atau kali dengan bagi ya, jumlah dengan kurang. Kemudian kadang loncatannya juga dua kali ya. Misalnya untuk soal nomor 13 ini 4 ke 9, 9 ke 19 kayak gitu misalnya lompatannya satu kali angka gitu juga bisa. Kalau ini enggak seperti itu ya. Ini soalnya ya seperti ini. Dua ini didapat dari apa? Satu tambah satu. Artinya eh, nilai 2, nilai 3, dan nilai seterusnya itu hasil penjumlahan dari dua angka berikutnya. Jadi nilainya itu hasil penjumlahan dari dua angka berikutnya. Ya, 2 didapat dari apa? Dari satu tambah satu. 3 didapat dari berapa? Satu tambah 2. 5 didapat dari berapa? 2 tambah 3. Artinya di sini didapat dari angka berapa coba? Silakan dijawab. Ini berapa? 8. Berapa? 8. Dari berapa? 3 ditambah 5. Seperti itu ya. Ini katanya itu dari daerah apa? Fibonacci ya. Boleh kalian bisa pakai seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 15. Ada yang bisa nebak atau bisa jawab? Jawabannya apa ini? 2, 3, 5, A. 7, 11. Jawabannya A.
Ah, alasannya? Bilangan prima. Iya, bilangan prima. Ya. Kalau kalian berpikirnya pendek, ya, modelnya kadang ditambah satu, nanti berikutnya tambah dua, tambah berikutnya gitu, dan tambahannya sama atau tambahannya naik gitu ya, itu nanti nggak akan ketemu. Ya, karena ini polanya itu memang kacau sebenarnya. 2, 3, 5, 7, 11 itu kacau. Tapi kalau hubungannya dengan apa? Bilangan prima, ya mudah ya. Angka berikutnya setelah 11 berapa? 13, terus 17. Dan selanjutnya 19, 23, dan seterusnya. Gitu ya. Ini polanya apa? Bilangan prima. Ya. Sampai sini nomor 13, 14, 15 ada pertanyaan silahkan. Dan ini nggak menutup kemungkinan kalau deretnya pakai huruf ya, nggak pakai angka itu juga mungkin ada lah soal seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk soal nomor 13, 14, 15. Ini saya tutup saja. Masuk ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya ini. Baik, nomor 16 coba. Nah, ini. Silakan dijawab. Nomor 16 jawabannya apa? Ingat ya, kalau angkanya gede-gede seperti ini atau besar-besar, biasanya itu operasinya jumlah atau kurang ya. Baik, ini langsung saja ya biar waktunya bisa apa eh, efektif atau terjawab semua untuk 1 jam ya. Kalian perhatikan untuk soal nomor 16. Ini tuh polanya kayak gini, adik-adik. Nah, ini di apa? Atas dijumlahkan, bawah juga dijumlah. Kalau atas dijumlah itu jadinya berapa? 32. Bawah dijumlah jadinya berapa? 58. Nah, 2 ini selisih ya, selisih dari 58 dengan 32 yaitu 2. Nah, pola ini kita coba di gambar kedua sama atau enggak. Kalau memang apa? Enggak sama, berarti pola ini salah ya. Sekarang 15 tambah 9 itu 20 berapa? 4 ya. 27 tambah 23 itu 50 ya. 24 dengan 50 selisihnya berapa? 26 juga ya. Kemudian berikutnya ini untuk menjawab soalnya 33 dengan 10 jadi 43, 26 dengan 17 itu 43 juga ya. Nah, 43 dengan 43 selisihnya berapa? Nol ya. Oke. Itu jawabannya ya nomor 16 ya. Yang perlu saya apa tekankan di sini ya, kalian jangan jawab seperti ini ya. Kalau di sini 26, ini 26, maka X-nya juga 26 yang tengah. Itu nggak boleh seperti itu ya. Memang apa? Angka-angka sebelahnya ya itu terkait ya atau ada hubungannya dengan 26 atau dengan angka yang di tengah ya. Jadi jangan menyimpulkan seperti itu ya 26 maka X-nya 26 itu nggak bisa seperti itu. Baik nomor 17. Nah, ini sebenarnya seperti deret angka ya, cuma ini dibikin dalam bentuk apa? Gambar ya. Artinya dari gambar ini ya kita lihat untuk pernyataan satu atau gambar satu ini jumlahnya 3. Untuk gambar 2 jumlahnya 2 kali 48. Gambar 3 itu 3 kali 5, 15 ya. Kemudian yang gambar 4 berapa? 6 kali 4 dengan 24. Nah ini kalau misalnya ini yang ditanyakan yang kelima ya. Gambar yang kelima ya.
Nah, 3, 8, 15, 24. Nah, ini berikutnya berapa? Nah, kalau kita lihat 3 ke 5 itu kan ditambah 5 ya. 8 ke 15 ditambah 7. 15 ke 24 ditambah berapa? 9. Maka berikutnya jelas ini. Tambah 5, tambah 7, tambah 11, berikutnya tambah, maaf, tambah 9, berikutnya tambah 11. 24 ditambah 11 itu 35 ya. Ini jawabannya. Itu soal nomor 17. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan ya. Kalau nggak ada, saya teruskan soal nomor berapa ini? 18. Soal nomor 18 ya ini juga sama ya saya ingatkan kalau angkanya besar itu biasanya operasinya jumlah ya atau atau minus ya atau pengurangan ya. Nah, ini yang ditanyakan kan yang apa? Yang atas ya. Nah, maka kita fokus ini. Atas itu sebagai hasil. Hasil dari apa? Hasil dari bawah. Nah, kira-kira 23 dengan 38 untuk mendapatkan apa ini? 61 ya. Berarti 23 dan 38 itu dijumlah ya. Hmm. Kita cek coba untuk yang gambar kedua. 47 ditambah 25 apakah benar? 72. Benar ya? Nah, artinya P sama dengan berapa? Penjumlahan dari ini. 37 dengan 28. Berapa? 37 tambah 28? 65. Ada nggak 65? Ada ya? Bisa ya? Silakan ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut soal nomor 19. Coba ditebak jawabannya apa? X-nya itu berapa? Untuk gambar pertama ada angka 3, 8 sama 4 sisi-sisinya ya. Kemudian tengahnya 4. Kemudian pertanyaannya nilai X itu berapa? Yang sisinya 3, 9, 72. Berapa nilai X-nya? Ada yang bisa? Yuk, ada yang bisa jawab? Berapa? Ada yang bisa? Ini untuk empat-empatnya ya, ini dibiarkan. Yang kalian hitung itu samping-sampingnya ini. 3 dengan 8 di jumlah ya. Kalau dijumlah hasilnya berapa? 11. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan angka 4 di sini ya, 4 itu sama dengan berapa? 4 dibagi 11 itu. Nah, pola ini dipakai untuk jawab soal itu ya. 3 dengan 9 itu kalau dijumlahkan berapa? 12. Maka untuk nilai X-nya sama dengan berapa? 72 dibagi 12. Yang sama dengan berapa? 6 ya. X-nya sama dengan 6. Ya, itu nomor 9. Lanjut nomor 20. Silahkan. Ada yang bisa nebak? Ayo, diapakan nomor 20? Nilai Z-nya. Di sini ada 3, 4, 8, 7, hasilnya 12. Kira-kira operasinya apa? Ayo dijawab.
Hmm? 22 sama dengan berapa? 3 tambah 4 tambah 8 tambah 7 ya. Maka Z juga ngikut ya. Z sama dengan berapa? 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berapa ini? 3 tambah 4, 7. Tambah 13 ya ini. Tambah 3, 18. tambah 11. 18 ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi gambar itu nanti macam-macam bentuknya. Ya. Sebenarnya untuk kasus ini ya, gambar, kemudian angka, kecepatan kalian dalam menghitung itu penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Jangan sampai kalian ngitung kayak gini masih pakai susun gitu ya. Nah, pakai susun ya. Karena kadang ketika kita ngitung ya, misalnya kita coba penjumlahan, itu belum tentu pola itu benar gitu. Artinya kita merubah pola lagi gitu, coba kurangi gitu. Itu kadang nggak benar juga, coba kita pakai kali gitu. Artinya banyak percobaan ya dengan apa? Dengan kita memilih beberapa operasi gitu, mana yang cocok gitu ya. Jadi ketika kalian nyoba itu masih lama, hitungnya masih lama ya, dan ketika dihitung belum tentu apa benar polanya, itu nanti waktunya habis untuk hitung ya. Makanya masih ada waktu ya latihan terus hitung ya, jumlah pengurangan ya, perkalian. Baik, mungkin ini ya di halaman ketiga masih ada dua soal ya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pindah ke halaman berikutnya masih ada dua soal. Saya hapus ya. Oke. Nah, terakhir 21 dan 22 ini. Silakan ada yang mau menjawab. 21 berapa nilainya? Atau sebelum ke 21, karena 21 itu paling susah itu menurut saya ya. Yang ini aja nomor 22 ya. Ini yang ditanyakan yang kepalanya itu. Nah, di sini ada perut sama ada dua kaki. Nah, kira-kira gimana itu? Di sini ada angka 9, kakinya 9 dan 8, perutnya berapa? 10 menghasilkan 7. Kira-kira operasinya apa? 9 dan 7 9 dan 8 diapakan ini? Di 9 dan 8 ini harus apa? Kaki itu harus sepasang ya. Nggak boleh nanti kaki kiri dengan perut, nanti kaki kanan Tambah. dengan ya, ini ditambah. Oke. Setelah ditambah ini hasilnya 17 terus diapakan untuk mendapatkan 7 Mbak? Dikurang. Iya, cari selisihnya ya. Coba kita cek di gambar kedua ini. Ini kalau ditambah, ya, hasilnya berapa? 11 ya. 11 dengan 7 kalau dicari selisihnya berapa? Coba dikurangi 4 ya, berarti benar polanya. Sekarang kita jawab itu. 9 dengan 7 dijumlahkan berapa ini? 16. 16. 16 dengan 6 dikurangi ya. Berapa jawabannya? Hmm, Berapa? Tanda tanya sama dengan 16 kurangi 6 ya. Berapa? 10. 10. Satu lagi 21 coba bisa enggak ini? Berapa nilainya? Ada yang bisa? Nomor 21. Jawabannya apa ini? Ini agak berat ya. Ini jadi
67 yang apa? Yang paling kanan ya dan 30 itu hasil ya, hasil dari angka-angka yang sebelumnya itu. Ini saya langsung saja ya. Jadi ini itu dibagi operasinya. Ini itu dibagi. Ini juga dibagi. Nah, ini nanti juga dibagi. Hasil pembagiannya dikalikan berapa ini? 24 kalikan 67 kalikan 9. Saya hitung ya, ini 67. Jadi 67 yang ini ya, dikali berapa? 5/5 itu sama dengan 67. Ini ya, 67, 5/5 sama dengan 67 itu. Kemudian yang kolom maaf baris kedua ya, 24 dikali berapa? 5/4 ya, sama dengan berapa? 30. Ini benar nggak? 24 ya, kemudian 5/4 sama dengan 30 ya. Ini benar ya. Maka untuk yang pertanyaan 9 dikali berapa? 9/27 sama dengan, nah ini kalau dicoret kan sederhanakan. Ini 1 bawah 3 ya. Berarti 9 kali sepertiga ya. Ini dicoret dengan ini jadi 3 itu. 3 kali 1 ya. Jawabannya 3. Baik, nomor 21 seperti itu. Ini jawabannya 3 ya. Ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya akhirinya, ini sudah 1 jam. Kira-kira dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2, ada yang perlu ditanyakan atau diulang, boleh. Kalau nggak ada, bisa saya tutup. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, terima kasih kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya, saya tutup saja ya. Baik, Mbak Desi, saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat ya. Saya akhiri, mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Selamat untuk materi Ya. yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, adik-adik semua, untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian dulu ya adik-adik semua. Sampai jumpa di besok di materi literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Baik, cukup sekian mungkin dari kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.